Shalom saudaraku, selamat datang di program Saya Mengikuti Yesus bersama saya Gustono Asin. Kesempatan ini saya ingin mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nats Alkitab terambil dari Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Firman Tuhan tentang Immanuel pernah saya sampaikan di episode yang ke-13. Jika saudara ingin mendengar khotbah saya tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita di yang bagian pertama, saudara dapat mengaksesnya di episode yang ke-13. Saudara, salah satu nama atau gelar Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia, Allah membuktikan bahwa Ia ingin menyertai hidup kita. Bukti penyertaan Allah dapat terlihat melalui kata-kata ataupun tindakan Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dan bisa mengenal Yesus sebagai Immanuel melalui setiap bukti dari setiap pernyataannya, kata-katanya, maupun melalui setiap tindakan-tindakannya. Dan yang pertama, saudara-saudara, bagaimana penyertaan Allah di dalam hidup kita? Yang pertama, seperti apa penyertaan Allah dalam hidup kita? Ia akan menyertai kita ketika kita melewati badai kehidupan. Mari kita baca Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkatlah lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Melalui salah satu peristiwa bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air meredakan badai dan masuk ke dalam perahu murid-murid yang diterpa oleh angin badai itu, kita bisa belajar tentang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang pertama kita belajar di sini, jika Allah beserta dengan kita, maka Ia akan menyertai ketika kita melewati badai kehidupan. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan ini akan selalu ada badai dan persoalan di dalam kehidupan ini. Persoalan kehidupan akan selalu menghiasi hidup kita, seperti misalnya orang yang kita cintai meninggal dunia, musibah, kecelakaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, terlilit hutang, kesulitan ekonomi, dihianati, difitnah, diputus pacar, dipecat dari pekerjaan, dilupakan, diabaikan, ditolak, tidak dihargai, ataupun seperti saat ini kita diterpa oleh badai virus corona. Saudara, itu tidak akan bisa luput dari kehidupan kita. Selama kita hidup dalam dunia ini, akan selalu ada badai persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Anda mengalami hal-hal semacam ini, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel. Sebagai Immanuel, Ia akan menyertai kita melewati semua badai kehidupan ini. Seperti Ia menyertai murid-muridnya ketika mereka melewati badai, demikian juga Ia akan menyertai engkau melewati badai kehidupan ini. Saat itu kalau kita melihat bagaimana keadaan murid-murid, pada waktu itu mereka mungkin sama dengan keadaan kita saat ini. Ketika mereka di ombang-ambing di tengah danau, tidak kunjung tiba ke tempat tujuan, ya, mereka sudah mendayung begitu lama. Dikatakan dalam Alkitab mereka mulai berangkat sore dan sampai jam 3 subuh mereka belum juga tiba sampai ke tempat tujuan. Berarti mungkin kita anggap saja jam 6 mereka berangkat dan sampai jam 3 subuh mereka masih belum tiba. Itu berarti mereka hampir 9 jam terkatung-katung di tengah danau. Dan saudara-saudara, 9 jam terkatung-katung diterpa oleh badai dalam keadaan bahaya, dalam keadaan kelelahan. Mereka mungkin merasa ditinggalkan, mereka merasa tidak disertai oleh Tuhan.
mereka dalam bahaya, mereka kehilangan arah oleh karena tiupan angin, mereka menjadi pasrah, bingung, panik, ya. Mereka terkatung-katung dan tidak jelas mau kemana. Nah, saudara, disitulah dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus mendatangi mereka dan masuk ke dalam perahu mereka, meredakan badai itu. Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk mendatangi mereka. Mungkin keadaan saudara juga seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mungkin saudara oleh karena badai, masalah, tekanan yang terjadi pada saat ini dalam kehidupanmu membuat engkau merasa kelelahan, membuat engkau merasa ditinggalkan oleh Tuhan, membuat engkau merasa tidak disertai, dalam bahaya, kehilangan arah. Saudara sudah pasrah, bingung, panik, dan terkatung-katung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, percayalah saudara, dalam keadaan seperti itu Yesus adalah Immanuelmu. Dia adalah Tuhan yang akan menyertai engkau melewati semua badai yang menerpa kehidupanmu, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air itu menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika dia meredakan badai, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara melihat sepertinya badai itu tidak kunjung reda, tapi jika saudara berserta dengan Tuhan, Tuhan beserta dengan saudara, maka badai itu pasti akan berlalu. Karena Tuhan itu akan menyertai kita melewati setiap badai kehidupan. Kenapa Yesus disebut Immanuel? Karena dia adalah Tuhan yang akan menyertai kita, dan dia akan menyertai kita melewati setiap badai kehidupan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus bukan hanya meredakan badai, tapi ia juga membawa mereka berhasil tiba dengan selamat. Ia bukan hanya akan menyertai engkau melewati badai, tapi ia juga akan menyertai engkau sehingga engkau berhasil dalam hidup ini, meskipun di awalnya sulit, tertatih-tatih, dan terkatung-katung. Akhirnya murid-murid bisa sampai dengan selamat karena Tuhan Yesus menyertai mereka dan mereka berhasil tiba dengan selamat. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Ketika dalam memulai hidup ini mungkin saudara menghadapi banyak badai persoalan, saudara terkatung-katung di awal perjalanan hidup ini, saudara mengalami banyak kesulitan, kegagalan, tapi percayalah jika Tuhan beserta dengan saudara, keberhasilan itu pasti akan datang. Saudara terkasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang mungkin saya pernah ceritakan di episode-episode sebelumnya, kisah nyata dari seorang anak Tuhan yang bernama Ibu Esra Manurung, di mana Ibu Esra Manurung menceritakan kisahnya. Dia terlahir dari keluarga yang sangat miskin, ya. Saking miskinnya mereka, ketika kecil dia tinggal di sebuah rumah petak yang kalau hujan lebat itu banjir, kalau dia pergi ke sekolah harus melewati jalan yang becek, dia sering dibully oleh temannya, dan kalau sudah banjir ada ular masuk ke dalam rumah itu sudah hal yang biasa, saudara. Dan mereka sangat miskin karena ayahnya adalah seorang supir angkut, ya. Dan saudara kasih lihat Tuhan, dan Esra Manurung, Ibu Esra Manurung ini mempunyai beberapa orang saudara. Dia adalah yang tertua dan dia punya banyak adik. Dan terakhir ketika ibunya melahirkan adiknya yang bungsu, anak kembar, ibunya meninggal dunia karena pendarahan terlalu banyak. Dan akhirnya Esra Manurung harus membesarkan adik-adiknya. Ditambah lagi ketika ibunya meninggal, ayahnya pergi meninggalkan mereka, pergi dengan wanita lain. Itu tambah menyakitkan lagi, tambah membuat dia terpukul dan sedih, dan badai kehidupan itu menerpa dia, membuat dia hampir putus asa. Beberapa kali dia ingin bunuh diri, beberapa kali dia ingin mengakhiri hidupnya, dan terakhir kali ketika dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia ingin mendengar Tuhan berbicara kepadanya. Dan bagaimana caranya Tuhan berbicara kepadanya? Dia melihat ada Alkitab ibunya. Mungkin dia berpikir jika dia membuka Alkitab, mungkin Tuhan akan berbicara lewat Alkitab itu. Akhirnya saudara-saudara kasih Tuhan, dia ambil Alkitab ibunya sebelum dia memutuskan bunuh diri. Dia tunjuk satu ayat dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, satu kali saya tunjuk ayat ini, itulah perkataanmu. Jika memang Tuhan mengasihi saya, batalkan niat saya untuk bunuh diri melalui satu perkataan ayat firman Tuhan ini. Lalu ketika dia buka Alkitab itu, dia tunjuk satu ayat, dia mendapatkan Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Dan dia menangis dan dia
betul-betul terpukau dan terpana dengan ayat ini, karena ayat ini betul-betul hidup, seolah-olah betul-betul hidup dan Tuhan sedang berbicara kepadanya. Dan dia tahu bahwa Tuhan menyambut dia, Tuhan mengasihi dia. Ayahnya meninggalkan mereka di dalam kemiskinan mereka dengan wanita lain, ibunya meninggalkan mereka karena meninggal dunia, tapi Tuhan menyambut dia. Dan mulai hari itu dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan terus menyertai hidupnya. Dia mulai dengan mengajar les, dia kuliah sampai dia selesai, dia bekerja di kantor, dan kemudian akhirnya dia menikah. Dan kemudian akhirnya setelah dia beberapa tahun kerja di kantor, dia merasa agak kurang ada kemajuan. Dia mulai menjadi agen asuransi, dia berwira swasta. Mulai dari kartu nama yang dia temukan di tong sampah, ada ratusan kartu nama, satu persatu kartu nama itu dia hubungi orangnya, dan mulai dari situ dia mendapatkan banyak pelanggan, dan dia akhirnya menjadi agen asuransi yang sangat berhasil. Dan bahkan dia menjadi seorang wanita yang sangat menginspirasi kehidupan banyak orang, dan dia menjadi motivator keberhasilan, kesuksesan di banyak negara, bahkan di seluruh Indonesia. Luar biasa, saudara. Jadi badai pasti berlalu dalam kehidupanmu, karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dan yang akan menyertai kita melewati badai kehidupan ini. Yang kedua, saudara, Yesus adalah Immanuel, Allah akan menyertai kita agar kita mampu hidup benar. Yesus adalah Immanuel yang akan menyertai kita agar kita mampu hidup benar. Saudara yang kasih Tuhan, satu persoalan yang dihadapi oleh setiap orang yang baru bertobat dan percaya kepada Kristus adalah mereka ingin hidup benar tapi mereka tidak mampu. Masa lalu mereka yang kelam, mereka mungkin adalah seorang penjudi, mereka mungkin adalah seorang perampok, mereka mungkin adalah seorang pencuri, mereka mungkin adalah seorang pejinah, playboy kelas kakap, mereka mungkin adalah seorang pengedar narkoba. Mereka hidup dan menghasilkan uang dari pekerjaan yang ilegal, dan mereka ingin lepas dari situ, itu susah. Dan mereka ingin hidup benar di hadapan Tuhan, itu susah. Ya, banyak orang Kristen berjuang untuk bisa hidup benar, tapi mereka tidak mampu. Dan kabar gembiranya adalah, kabar baiknya adalah Yesus adalah Immanuel. Dia akan menyertai kita agar kita mampu hidup benar. Saudara, mari kita baca di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 6, satu ayat kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saya. Saudara, di dalam Filipi pasal 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita. Apa pekerjaan baik itu? Ia telah menyelamatkan kita, Ia telah memanggil kita, Ia telah memilih kita untuk menjadi anaknya, dan Dia akan meneruskan pekerjaan itu, pekerjaan yang baik itu sampai pada akhirnya. Saudara, Ia yang telah menguduskan kita dan membenarkan kita. Dia yang akan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 berbunyi demikian, saudara kasih Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara, dikatakan dalam ayat ini bahwa dari semula Tuhan telah memilih kita dan menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan Dia yang telah menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang telah menentukan kita supaya kita diselamatkan, Dia akan, dikatakan dalam ayat ini, Dia akan membenarkan kita. Dia yang telah memanggil kita akan membenarkan kita dan akan memuliakan kita. Dengan kata lain, saudara, Yesus adalah Immanuel. Ia akan memampukan saudara supaya saudara bisa hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya seringkali bertemu dengan orang yang saya injilin, dan mereka berkata, saya tidak cocok berada di gereja. Kenapa? Saya orang berdosa. Saya tidak cocok berada di gereja karena seorang pemarah. Saya orang yang jahat. Saya orang yang penuh dengan dosa yang berat, dan saya tidak pantas di hadapan Tuhan. Saudara, sebenarnya untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak mampu hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan berjanji Dia adalah Immanuel. Dia akan menyertai kita dan memampukan kita hidup benar. Kekuatan untuk bisa hidup benar itu datangnya dari Tuhan, saudara. Nah, ada sebuah kisah nyata. Ada seorang hamba Tuhan mempunyai anak di Amerika. Ya. Seorang hamba Tuhan ini adalah dosen teologi yang sangat terkenal di sebuah sekolah Alkitab di Amerika. Nah,
anak hamba Tuhan ini di suatu ketika, saudara, secara mengejutkan bunuh diri. Dia menembakkan kepalanya dengan pistol. Dan ini suatu kisah yang betul-betul menggemparkan pada waktu itu. Dan ketika anak ini yang bunuh diri ini, anak pemuda ini akan dikuburkan, dibacakanlah pesan terakhirnya kenapa dia sampai bunuh diri, dan dibacakanlah alasannya, kata-kata terakhir, ya, pesan singkatnya ketika sebelum dia membunuh diri, ya. Dan akhirnya dibacakan di tengah kerumunan orang banyak itu, dan mendengar pesan terakhir ini sangat mengejutkan, saudara. Sebab dia bilang begini dalam pesan terakhirnya, dia bilang gini, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dan aku ingin menaati Engkau sepanjang waktu, tetapi aku selalu gagal dan gagal. Dan dia berkata lagi, oleh sebab itu aku tidak mau menyakiti hatimu lagi Tuhan. Dan kemudian dia bunuh diri. Sekali lagi, saudara, dia berkata seperti ini, Tuhan, Kau tahu bahwa aku mengasihi Engkau dan aku ingin menaati Engkau sepanjang waktu, tapi aku selalu gagal dan gagal lagi. Dan saudara, dia berkata, Tuhan, aku tidak mau menyakiti hatimu lagi. Dan setelah itu dia menembakkan kepalanya dengan pistol. Kalau kita menganalisa perkataannya, ya, orang ini bukan orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan. Orang ini bukan orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Orang ini bukan orang yang jahat, dia orang yang baik, tapi dia selalu merasa gagal untuk menyenangkan hati Tuhan, selalu gagal untuk bisa hidup benar. Dan akhirnya dia putus asa dan dia bunuh diri, saudara. Saudara yang kasih lihat Tuhan, ini sebuah kisah nyata. Ya, saudara, ketahuilah sebenarnya, saudara, disayangkan sekali pemuda ini terlalu cepat mengambil keputusan yang salah. Sebenarnya kekuatan bagi orang percaya untuk bisa hidup benar itu bukan datang dari dirinya sendiri. Tuhan berjanji jika kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, itu Tuhan yang akan mengerjakannya di dalam diri kita. Dia akan menyertai kita dan memampukan kita. Seperti dalam Filipi pasal 1 ayat 6, Roma pasal 8 ayat 9 sampai 30 tadi, saudara. Nah, simak bagaimana kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Immanuel yang akan menyertai dan kemampuan kita untuk melakukan kebenaran. Ia mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, untuk diam di dalam diri kita, agar kita mampu hidup benar, saudara. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita selama-lamanya, ya, dan Dia akan mengutus Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk diam di dalam kita. Dan apa fungsi Roh Kudus di dalam diri kita? Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita? Dia akan mengerjakan keinginan-keinginan untuk kita bisa hidup benar. Dia akan memunculkan karakter-karakter ilahi di dalam diri kita, seperti buah-buah roh, yaitu kasih, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya, sukacita, ya. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 mengatakan, Yohanes pasal 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, ya. Roh Kudus akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara kasih Tuhan, ketika kita buat dosa, Dia akan menginsafkan, Dia akan menyadarkan kita, Dia akan menuntun kita ke dalam pertobatan, dan Dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa hidup benar, saudara. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, dikatakan, tetapi apabila Ia datang, itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-14, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, Roh Kudus akan mengerjakan kebenaran di dalam kita, dan Yesus adalah Immanuel. Ia akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Bagaimana caranya? Ia mengutus Roh Kudus agar diam di dalam diri kita. Roh kebenaran itu akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, yatim piatu itu adalah orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu. Kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Kamu tidak akan berjalan sendiri. Saudara lihat bagaimana kalau seorang anak yang punya orang tua, ya, ketika dia mulai lahir, ya, dibelikan pakaian, dicukupkan semua kebutuhannya, diberi makan, minum susu, dijaga, dirawat, diobati, kalau sakit ya, betul-betul dilindungi. Kemudian waktu berjalan diajar berjalan, kemudian pakai waktu belajar naik sepeda diajarin naik sepeda, waktu belum pandai membaca menulis, ya, setelah jam sekolah pulang diajarkan menulis, membaca dan sebagainya, dan terus dituntun terus diajarkan untuk bisa hidup benar, ya. Jangan kamu begini nak, dinasihati, jangan kamu jadi orang yang seperti begini, kamu harus jadi orang yang seperti begini, diajarin yang baik-baik. Nah, seperti itu juga Tuhan akan menuntun kita untuk memampukan kita supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, dikatakan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi yang pertama kita belajar, Yesus adalah Immanuel. Dia akan menyertai kita melewati badai kehidupan ini. Saya tidak tahu badai apa yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah kamu pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sampai hari ini masih tetap Immanuel. Dan yang kedua, Tuhan Yesus Immanuel, Dia akan menyertai kita dan memampukan kita untuk bisa hidup benar. Sebuah kisah nyata, saudara, ada seorang pemuda, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Tapi saudara-saudara, yang menjadi persoalannya adalah setiap kali dia datang beribadah kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan, dia selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang menyalahkan Tuhan, pikiran-pikiran yang bersungut-sungut, dan itu seperti tidak bisa dia kendalikan. Dia ingin menolak pikiran itu, tapi selalu datang. Kenapa dia selalu berpikir seperti itu kepada Tuhan? Selalu menyalah-nyalahkan Tuhan. Karena saudara, dalam kehidupannya dia mengalami banyak sekali penderitaan. Ya, di usia mudanya ketika baru menikah dan punya satu anak, istrinya pergi meninggalkan dia. Di dalam usaha pekerjaannya berkali-kali dia mengalami kegagalan. Dan sampai hari ini dia mengalami gangguan kesehatan yang terus menerus, ya. Bolak-balik sakit sembuh, ya. Dan kemudian dia pernah mengalami tumor di otak dan dioperasi, menghabiskan banyak biaya, dan dokter berkata, ya, kami tidak bisa menjamin bahwa setelah operasi kamu akan sehat 100%. Ketika kami mengeluarkan atau kami mengoperasi tumor yang ada di otakmu itu, jika kami salah mengorek atau salah melukai bagian sarafmu, maka mungkin kalau terkena saraf telinga kamu tidak bisa mendengar, mungkin terkena saraf lidah, mungkin lidahmu itu tidak bisa bicara, katanya tidak bisa dipakai untuk berbicara. Mungkin kalau terkena saraf mata kamu akan buta dan lain sebagainya. Jadi risikonya besar, ya. Dan kemungkinan besar juga hanya 50-50 juga dia bisa hidup, ya. Nah, akhirnya ketika dioperasi berhasil dan ternyata terkena saraf matanya. Saraf mata sebelahnya itu tidak berfungsi dan sebelahnya cuma berfungsi 30%, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara yang kasih oleh Tuhan, dia harus hidup dengan penglihatan yang terbatas dan membuat dia terhalang segala aktivitasnya untuk bekerja. Dan dia selalu
sebenarnya ingin percaya Tuhan, ingin dekat Tuhan, ingin ibadah, ingin dengar khotbah, tapi selalu pikiran-pikiran menyalahkan Tuhan itu muncul sendiri-sendiri, ya, sampai dia memaki Tuhan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, ya. Entah kenapa itu bisa datang sendiri. Akhirnya dia mulai menjauh, dia tidak berani datang ke gereja, tidak berani dengar khotbah, dan dia menjauh, ya. Dan akhirnya saudara, suatu ketika dia berjumpa dengan saya dan dia menceritakan keluhannya, menceritakan persoalan ini, dan saya menasehati dia dan memberikan pencerahan firman Tuhan, nasihat firman Tuhan kepadanya. Saya bilang, gini kok, saya bilang, sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, tidak ada seorang pun yang mampu untuk hidup benar dengan kekuatannya sendiri. Jika kita ingin hidup benar dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti selalu gagal. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Karena Yesus adalah Immanuel. Salah satu apa yang dilakukan Yesus sebagai Immanuel adalah dia akan menyertai kita dan memampukan kita untuk hidup benar. Jadi apa yang harus kau lakukan? Saya bilang, yang harus dilakukan adalah minta kepada Tuhan kekuatan untuk bisa berjuang mengalahkan pikiran yang kotor itu, pikiran yang menyalahkan Tuhan, pikiran-pikiran negatif itu. Minta sama Tuhan, saya bilang, tiap pagi berdoa. Kalau bangun tidur itu berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Bisakah seperti itu? Dia bilang, iya. Saya bilang, pasti bisa. Saya bilang, saya juga menerapkan itu setiap hari. Bukankah Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus mengajarkan demikian, supaya kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk kita bisa lepas dari setiap hal-hal yang jahat, dari setiap kuasa-kuasa jahat. Nah, saudara kasih lihat Tuhan, akhirnya dia praktekkan itu setiap pagi, dan dia pulang ke rumah dan dia berdoa, doa yang sangat jujur di hadapan Tuhan. Dia berkata begini sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mengasihi aku? Benarkah aku orang pilihan-Mu? Tuhan, apakah Engkau mau selamatkan aku? Jika iya Tuhan, jika Engkau mengasihi aku dan Engkau menentukan aku untuk diselamatkan, maka berilah aku kekuatan untuk bisa menang atas segala pikiran-pikiran yang kotor ini. Tapi Tuhan, jika Engkau tidak selamatkan aku dan aku bukan anak-Mu dan Engkau tidak mengasihi aku dan aku tidak ditentukan untuk diselamatkan, maka Tuhan, buanglah aku, campakkanlah aku, tinggalkanlah aku, tidak apa-apa. Dia sudah pasrah, saudara, dan dia sudah hampir putus asa karena tidak mampu melawan setiap pikiran-pikiran negatif yang ada di pikirannya. Akhirnya saudara kasih Tuhan, doa itu ternyata sangat mujarab dan sangat manjur. Mulai hari itu setelah dia berdoa seperti itu seperti beban terlepas dari pikirannya, dan dia mulai bisa tidak menyalahkan Tuhan. Dia mulai berani berdoa, dia mulai berani ke gereja, dia mulai berani mendengar khotbah, YouTube dan sebagainya. Dan saudara-saudara, mulai hari itu setelah dia berdoa demikian, dia mulai terbebas dan semakin hari semakin baik dan semakin terbebas dari pikiran itu, dan sekarang dia sudah bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan merasa mampu untuk hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya juga mempraktekkan ini setiap hari dalam kehidupan saya. Ketika saya SMA, saya mulai bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Ada banyak godaan dari teman-teman saya di sekolah. Mereka merokok, mereka kepelacuran. Ketika SMA, mereka bolos, kelahi, mengucapkan kata-kata kotor, cabul dan sebagainya, terikat pornografi. Dan saya betul-betul diuji imannya untuk menangkal setiap godaan-godaan ini. Nah, saya setiap pagi kalau bangun tidur, saudara, yang menjadi kekuatan saya ada doa. Setiap pagi saya doa, Tuhan tolong saya. Di sekolah itu banyak sekali godaan, teman-teman itu menggoda seperti ini dan sebagainya. Saya cerita sama Tuhan, berilah saya kekuatan untuk tidak seperti mereka, agar saya bersinar dan menjadi terang, menjadi berkat. Itu doa saya setiap pagi, dan itu ternyata terbukti berhasil, saudara. Saya punya kekuatan untuk menolak ketika mereka menawari rokok, mereka menawari arak, mereka mengajak ke pelacuran dan sebagainya, pornografi. Saudara, kekuatan dari Tuhan itu memampukan saya dan melindungi saya untuk saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan kuat gagah saya. Bahkan sampai ketika saya bekerja di pabrik di Jakarta, di Lipo Cikarang, banyak teman-teman yang juga seperti itu, terus menggoda. Saya tidak ikut seperti mereka karena ada kekuatan dari Tuhan yang menyertai saya. Yesus adalah Immanuel. Saudara, kekuatan untuk berubah dan untuk hidup benar adalah datangnya dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Saudara yang kasih lihat Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara yang kasih lihat Tuhan?
apa yang harus kita lakukan, dan yang harus kita lakukan adalah agar kita bisa mampu hidup benar adalah izinkan Roh Kudus ya secara leluasa bekerja di dalam kehidupanmu. Ya, izinkan suara Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita. Kita dengar suara Tuhan yang memberi peringatan kalau kita akan jatuh dalam dosa. Roh Kudus akan peringati kita. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan akan ingatkan kita untuk kita minta ampun dan bertobat dan ikuti suara tuntunan Roh Kudus itu. Dan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Minta penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, jika ingin berhenti merokok, ya, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa berhenti merokok. Jika saudara ingin berhenti menjadi seorang pemabuk, terikat narkoba, pornografi, perzinahan, minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa lepas dari persoalan-persoalan ini, dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Jika saudara ingin berhenti kasar kepada istri atau kepada suami, ya, berhenti jadi orang yang berpikiran negatif, berhenti menjadi orang yang emosinya tinggi, mintalah penyertaan Tuhan dan kekuatan darinya, saudara. Saya percaya kekuatan itu akan datang dari Tuhan untuk saudara bisa lepas dari semua dosa dan kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin sampai hari ini jika saudara belum mampu untuk lepas dari setiap kebiasaan dosa itu karena saudara tidak minta kepada Tuhan. Mungkin karena saudara tidak minta kepada Tuhan. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kata Tuhan Yesus. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus, supaya kita minta kekuatan dari Tuhan untuk lepas dari setiap pencobaan, dari kuasa gelap, ya. Sering kasih lihat Tuhan. Dan yang kedua yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita harus sabar pada diri kita sendiri. Sabar. Saya menyesalkan sekali pemuda yang bunuh diri itu. Kenapa? Karena dia tidak sabar dengan dirinya sendiri. Saudara, seandainya dia sabar lagi seperti Petrus yang ketika selesai dia menyangkal Tuhan Yesus, dia menangis, dia sedih, dia bertobat, dan dia sabar menanti Tuhan mengubah hidupnya. Dan terbukti ketika dia sabar menantikan Tuhan memberi kekuatan kepadanya mengubah hidupnya, terjadi hari Pentakosta, dia dijamah Roh Kudus, dia diubah Tuhan. Petrus yang gagal, Petrus yang sering jatuh, sekarang menjadi Petrus yang kuat, Petrus yang konsisten, yang stabil, yang imannya teguh, bahkan memberitakan Injil dengan luar biasa dan membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Ya, sabar pada diri Anda sendiri. Pemuda itu sama seperti Yudas, ya. Yudas itu ketika jatuh dalam dosa, ketika mengkhianati Tuhan Yesus, dia tidak sabar dengan dirinya sendiri. Dia tidak memberi kesempatan pada dirinya sendiri, dia bunuh diri, saudara. Nah, saudara, kalau hari ini saudara merasa tidak mampu hidup benar, saudara sabar, minta tuntunan Tuhan. Tuhan akan poles saudara, Tuhan akan bentuk saudara, Tuhan akan mampukan saudara. Ya, dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang mau taat kepada Tuhan. Jadi saudara, jika kita bisa taat kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan yang perlu saudara lakukan adalah sabar pada dirimu sendiri, karena Tuhan juga cukup sabar kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 103, Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan itu panjang sabar. Kesabaran Tuhan itu panjang, kata orang Jawa, panjang sekali, kira-kira gitu. Sabaran Tuhan cukup sabar kepada saudara.
Jadi saudara sabar pada diri sendiri, jangan cepat putus asa. Saya nggak akan mungkin bisa berubah. Setahun 2 tahun ikut Tuhan kayaknya gagal. Udahlah, saya nggak mau ikut Tuhan lagi, nggak usah terlalu dekat. Akhirnya menjauhkan diri dari gereja, menjauhkan diri dari pelayanan karena merasa gagal, menjadi orang yang munafik, saudara. Seharusnya yang saudara lakukan adalah sabar pada diri sendiri dan terus berjuang, minta kekuatan dari Tuhan karena Tuhan cukup sabar menantikan perubahanmu. Seperti seorang bapak yang cukup sabar mendidik anaknya, demikian Tuhan sabar. Dan Tuhan juga tahu, saudara, bahwa kita ini orang yang berdosa dan ada proses di dalam diri kita yang dikerjakan oleh Tuhan sehingga kita semakin hari bisa semakin benar. Dan itulah Yesus Immanuel yang akan menyertai kita supaya kita mampu hidup benar. Persoalan ini juga pernah dialami, bagaimana seseorang ingin hidup benar tapi selalu gagal-gagal, juga pernah dialami oleh Abraham, saudara, seorang bapak orang beriman. Bagaimana Abraham pernah tidak mengakui istrinya di hadapan Abimelek, sehingga Abimelek mau mengambil istrinya menjadi istri Abimelek. Seperti Yakub, seorang penipu, Daud yang membunuh suami orang dan mengambil istrinya, Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, mereka ini juga mengalami hal yang serupa. Mereka berjuang di dalam diri mereka untuk bisa hidup benar, ya. Dan pada akhirnya mereka menang, saudara. Paulus sendiri seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan juga mengalami hal yang serupa. Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-7, mari kita lihat bagaimana perkataan Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 dikatakan begini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, Rasul Paulus mengakui, aku ingin berbuat baik, aku ingin berbuat benar, tapi justru yang aku benci, yang jahat itu yang kulakukan. Ayat 19 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang melakukan perbuatan, bukan aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, Rasul Paulus sendiri juga bergumul, saudara, bagaimana bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, aku manusia celaka. Karena apa? Aku ingin berbuat baik, tapi justru yang jahat yang kulakukan, dosa yang kulakukan. Dan akhirnya Rasul Paulus mengambil kesimpulan, keselamatan adalah kasih karunia. Dan Rasul Paulus mengambil kesimpulan bahwa jika kita mampu hidup benar, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan dikatakan dalam Filipi pasal 1 dikatakan bahwa Tuhan yang sudah memulai sejak awal, yang sudah memanggil engkau, menentukan kau untuk diselamatkan dan memilih engkau, dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kamu akan dikuduskan, disertai dan dimampukan untuk hidup benar. Itulah Yesus Immanuel, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Anda harus memahami hidup benar atau suci itu bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa lagi, karena kita bukan manusia yang sempurna. Bahkan sampai mati pun akan ada potensi untuk berbuat dosa. Hidup benar adalah makin hari makin menjadi lebih baik dan semakin sempurna di hadapan Tuhan. Umpamanya waktu kita bertobat, kesucian kita di poin 2, lalu setelah bertobat menjadi 5, dan makin hari naik dari 6, 7, 8, 9, dan mungkin 10 itu mungkin tidak ada, karena 10 hanya milik Tuhan Yesus, saudara. Sampai 9 atau 9,5 itu sudah luar biasa hebat. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah Immanuel yang kedua. Yang pertama, sebagai Immanuel, dia akan menyertai saudara melewati badai kehidupan ini. Yang kedua, sebagai Immanuel, dia akan memampukan saudara untuk hidup benar. Dan yang ketiga, ia akan menyertai engkau sampai ke surga. Sebagai Immanuel, ia akan menyertai engkau sampai ke surga. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 berbunyi demikian, saudara kasih Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun
tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus berkata, ya, siapa yang percaya kepadaku, aku akan berikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti masuk surga, dan tidak ada seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Apa artinya Immanuel, Yesus beserta dengan kita? Artinya adalah Tuhan akan menyertai saudara sampai ke surga. Saudara, saya sering mendengar cerita-cerita dan bahkan saya pernah melihat sendiri ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya. Ketika hampir akan mati, dia bilang begini, saya melihat, padahal dalam keadaan sekarat seperti mengigau ya, saya melihat di dekat jendela ada 2 orang berjubah hitam yang akan mengambil saya takut. Dan kemudian dia berkata, lihat dari dapur ada orang berjubah hitam ingin mengambil saya. Kemudian dia berkata, lihat di depan pintu sana ada orang berjubah hitam yang ingin mengambil saya. Mungkin itu malaikat maut, atau mungkin itu adalah iblis, ya, bukan malaikat Tuhan yang menjemput dia. Nah, saudara kasih Tuhan, itu sering terjadi kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu tidak akan pernah terjadi kepada saudara. Karena kenapa? Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku akan kuberikan hidup yang kekal, dan tidak ada seorang pun merebut mereka dari tanganku. Iblis yang mungkin akan merebut saudara tidak akan bisa, karena Tuhan yang akan memegang saudara. Dan di dalam tangan Tuhan Yesus kita aman. Tuhan akan tuntun engkau, memastikan engkau tidak menyasar ke neraka, tidak menyasar sana sini, dan rohmu pasti akan dibawa ke sorga. Itulah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sebagai Immanuel, dia akan memastikan engkau sampai ke sorga dengan selamat. Tidak ada yang dapat merebut engkau dari tangannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 berbunyi demikian. Roma pasal yang ke-8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Apakah itu hidup, apakah itu mati, apakah itu maut, apakah itu suatu kuasa yang ada di atas, yang ada di bawah, kemudian pemerintah, malaikat-malaikat apapun, kuasa apapun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tuhan akan memastikan engkau selamat sampai ke surga. Engkau aman di tangannya. Sebuah kesaksian yang diceritakan oleh pendeta Billy Graham mengenai neneknya. Ketika neneknya sekarat dan hampir meninggal dunia dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri, tiba-tiba neneknya ini bangun dan duduk dan berkata, lihat, aku melihat Tuhan Yesus bersama dengan malaikatnya. Dia akan menjemput aku pulang ke surga. Ini kisah nyata, saudara. Dan dia begitu senang dan dia berkata, Tuhan Yesus, lihat, dia datang. Tidak ada seorang pun melihat Tuhan Yesus, tapi dia berkata dia melihat Tuhan Yesus bersama dengan malaikat-malaikat yang menjemput aku, katanya. Dan aku akan segera pulang. Dia berbaring dengan damai, dia tutupkan matanya, dan kemudian dia meninggal dunia. Saudara yang kasih Tuhan, jika engkau disertai oleh Tuhan, jika engkau adalah anak Tuhan, engkau adalah milik Tuhan, Immanuel Allah beserta dengan engkau pasti akan tiba di surga dengan selamat. Tidak ada satu kuasa pun yang akan merampas engkau dari tangan Tuhan. Itulah Immanuel Allah beserta kita. Jadi yang pertama kita belajar, saudara yang kasih Tuhan, Immanuel Allah beserta kita. Dia akan dia akan menyertai saudara sehingga saudara bisa melewati badai kehidupan ini, terutama COVID-19 ini. Dan yang kedua, dia akan memampukan engkau hidup benar. Dan yang ketiga, sebagai Immanuel, ia akan menyertai engkau sampai ke surga. Barang siapa percaya kepadaku, aku akan berikan dia hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut dia dari tanganku. Immanuel, Allah beserta dengan kita.